Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi untuk membahas tentang grafik fungsi logaritma. Fungsi logaritma itu adalah fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke fx a log x dengan syarat numerus x lebih dari 0, syarat basis a lebih dari 0, dan a tidak boleh sama dengan 1. Contohnya, fx 3 log x plus 2, 3 log x plus 2. Kalau dilihat secara sekilas antara fungsi yang atas dan bawah itu hampir sama ya. Tapi padahal ini beda. Untuk yang atas itu tidak ada kurungnya, itu artinya numerusnya adalah x. 2 itu sebagai konstanta. Kalau yang bawah x plus 2 di situ sebagai numerus ya. Jadi kalau menulis hati-hati, apakah perlu dikurung atau tidak. Cara menggambar grafik hampir sama dengan menggambar grafik-grafik yang lain. Caranya buat tabel titik bantu, gambar titik-titik itu pada bidang kartesius, terus dihubungkan. Misalkan saya punya grafik fungsi 2 log x, cara menggambarnya, kita pilih titik-titik bantu, titik x-nya, kelipatan 2 yang mudah untuk dihitung ya. Kalau x-nya 1, berarti y-nya 0, karena 2 log 1 kan 0. Kalau x-nya 2, 2 log 2, berarti hasilnya 1. Kalau x-nya 4, 2 log 4 itu berarti hasilnya 2. Kalau x-nya 8, berarti 2 log 8 itu 2. Kalau x-nya 16, berarti y-nya ketemunya 4. Ini bisa ya cara ngitungnya. Kalau sudah ketemu titik-titik bantu, kemudian kita gambarkan titik-titik itu pada bidang kartesius ya. Waktu x-nya 1, y-nya 0, x-nya 2, y-nya 1, x-nya 4, y-nya 2, x-nya 8, y-nya 3, x-nya 16, x, y-nya 4. Setelah gambar titik-titik bantu itu kita hubungkan menjadi sebuah kurva yang mulus atau yang tidak terbentuk sudut-sudutnya. Nah, di grafik fungsi logaritma itu masih ada istilah asimtot dan monoton naik, monoton turun. Untuk menentukan monoton naik atau turun, itu lihatlah semakin besar x-nya, jika semakin besar y-nya juga, dia monoton naik. Tapi kalau semakin besar x-nya, tapi y-nya semakin kecil, dia monoton turun ya. Atau bisa kalian lihat dari nilai basis. Kalau basisnya lebih dari 1, dia akan monoton naik. Tapi kalau basisnya antara 0 sampai 1, misalkan setengah, seperempat, berarti dia akan monoton turun. Nah, dari fungsi fx 2 log x ini, berarti monoton apa? Ya, monoton naik ya, karena x-nya semakin besar, ini y-nya ternyata juga semakin besar, berarti monoton naik. Atau kalian bisa lihat dari basis 2, 2 itu kan lebih dari 1, nah, berarti monoton naik. Terus untuk asimtot itu adalah sebuah garis yang didekati oleh grafik tapi tidak pernah berpotongan. Kalau di fungsi 2 log x ini, berarti asimtotnya adalah sumbu y, karena sumbu y yang akan didekati oleh grafik. Nah, asimtot pada fungsi logaritma itu disebut asimtot tegak. Atau nanti garisnya berupa x sama dengan ya. Sumbu y ini kalau dibuat garis x, berarti kan x sama dengan 0 ya. Jadi hati-hati membedakan antara asimtot tegak sama datar ya. Kalau tegak itu x sama dengan. Sudah ya. Terus bagaimana cara menentukan domain atau daerah asal? Untuk menentukan domain dan daerah atau daerah asal itu lihatlah syarat basis dan numerus. Masih ingat ya bahwa basis itu harus lebih dari 0, basis tidak boleh sama dengan 1, numerus itu harus lebih dari 0. Misalkan saya punya 3 contoh seperti ini, bagaimana cara menentukan domainnya? Lihatlah variabelnya itu letaknya di mana, itu yang pertama ya. Yang A itu variabelnya letaknya di numerus, yaitu x plus 1 ini kan sebagai numerus. Berarti kita cuma pakai syarat numerus. Numerus kan harus lebih dari 0. Berarti x plus 1 harus lebih dari 0. Berarti domainnya x lebih dari min 1. Untuk yang B, x plus 1 log 3 itu kan variabelnya ada di basis. Berarti kita cuma pakai syarat basis. Syarat basis itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Karena di sini basisnya x plus 1 lebih dari 0 dan x plus 1 tidak boleh sama dengan 1, berarti kita dapatkan domainnya adalah x lebih dari 1 dan x tidak boleh sama dengan 0 ya.
Jadi karena 1 dikurangi 1 kan 0 ya di sini. Ini karena variabelnya ada di basis, berarti kita cuma pakai syarat basis. Nah, yang ketiga ini variabelnya ada di basis dan juga ada di numerus, yaitu ini basisnya X, berarti harus X lebih dari 0, X tidak boleh sama dengan 1. Terus numerusnya ini X kuadrat min 2X min 15 itu harus lebih dari 0. Kemudian kita cari X-nya dengan pemfaktoran, ketemu X-nya 5 dan min 3. Karena ini sebuah pertidaksamaan, kita buat garis bilangan. Min 3 sama 5, kita cari tandanya, plus minnya itu, misalkan kita pilih X-nya 0. Kemudian kita masukkan di sini, ternyata hasilnya min 15. Jadi ketika X-nya 0, tandanya min. 0 itu letaknya di mana? 0 itu letaknya di sini ya, di antara min 3 sama 5. Jadi di sini nanti tandanya adalah min. Sementara yang lain plus ya, selang-seling. Masih ingat ya? Terus dipilih yang mana? Tanda plus apa yang min? Di sini tandanya kan lebih. Kalau lebih berarti kita ambil tanda tambah. Jadi ini kita sudah ketemu domainnya untuk numerusnya saja ya, numerusnya ini. Terus domainnya basis ini. Nah, domainnya yang mana? Domainnya itu adalah irisan dari basis dan numerus. Kita iriskan. Nah, ini titik-titiknya 0 ini dari basis ini ya, karena basisnya X tadi di 0 ya. Kemudian kita X lebih dari 0 artinya ke kanan. Terus ini yang numerus kan ini ya, gambarnya seperti ini. Nah, baris irisannya itu yang ini. Ya, irisannya itu yang terkena kedua arsiran ini ya. Jadi domainnya adalah X lebih dari 5 dan X elemen bilangan real, gitu ya. Untuk yang C, ketika ada variabel di numerus dan basis, berarti kita harus memasukkan kedua syarat ini, kemudian kita iriskan. Kalau asimtot, kalau mencari asimtot itu numerus disamadengankan dengan 0, ya itu aja. Untuk yang A itu asimtotnya berarti X, berarti asimtotnya X sama dengan 0. Kalau yang B itu asimtotnya X plus 1, berarti asimtotnya adalah X sama dengan min 1. Kalau yang C, asimtotnya kan X kuadrat min 2X min 15 disama dengan 0, berarti X-nya ketemunya 5 atau min 3, gitu ya, bisa. Kalau daerah hasil, ini tinggal dimasukkan aja ya nilai X-nya. Nah, daerah hasilnya seperti ini ya, dalam bentuk Y. Sekarang pergeseran ini bisa kalian baca sendiri seperti ini. Ketika saya punya soal, grafik fx 2 log 3x digeser ke kanan 2 satuan dan ke atas 1 satuan, maka menghasilkan gx. Tentukan fungsi gx. Untuk digeser ke kanan, itu berarti dikurangi 2. Ingat, kalau kurang sama numerus itu dikurung gini ya, jangan sampai salah. Hasilnya 2 log 3x min 6, kalau digeser ke atas satuan berarti ditambah 1 ya. Untuk digeser ke kanan, ke kiri, itu hati-hati ya, numerusnya harus dikurung gitu ya. Jadi grafik gx adalah seperti ini. Itu bisa. Kalau masih bingung, masih belum paham, silakan diputar kembali videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.